yang datang di abad pertama dengan tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, maka kiamatnya kapan? Saya nggak ngerti kok datang di abad pertama gimana nih ya. Andai saja yang datang kepada Paulus itu diikuti oleh tanda-tanda bintang berjatuhan, matahari tak menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Andai saja Yesus datang dengan tanda-tanda itu di abad pertama, pertanyaan saya, kiamatnya kapan terjadi? Kiamat akan terjadi pada saat itu juga. Nah itu dia. Kalau dia datang dalam bentuk manusia, contoh begini ya. Nah itu dia. Andai saja Yesus yang asli yang datang pada Paulus, maka kiamat terjadi saat itu juga. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus asli, maka tidak kiamat. Jangan percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Nah kalau aku yang datang di abad pertama kepada Paulus, sudah 2000 tahun yang lalu sudah tak ada dunia ini. Tapi karena yang datang palsu, maka belum kiamat. Pahami itu dong. Karena yang datang palsu ya tidak kiamat. Kalau yang datang itu asli ya kiamat. Ini makanya Yesus terangkan. Jadi kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan Kristus di sini, bla 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 bla, tanpa tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia. Jadi kalau yang datang tidak terjadi hal tersebut, jangan kau percaya. Jangan lagi Anda mengatakan itu ada interval waktu. Oh nanti dia datang. Bukan. Kalau dia datang asli, maka abad pertama sudah kiamat. Tidak ada lagi kita di dunia ini. Makanya dia terangkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, maka itu adalah akhir daripada kehidupan dunia. Karena aku datang dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tapi tidak memiliki tanda tersebut, jangan kau percaya. Meskipun mulutnya robek mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan percaya. Itu kata Yesus, Bung. Bagaimana? Masih mau lanjut? Itu gampang sih, sebenarnya bisa. Itu bisa juga sebenarnya Bang Juma menyimpulkan seperti itu juga bisa, tetapi cara satu-satunya harus dihapus Yohanes 14 26 27. Oh, salah. Boleh saya terangkan kalau itu? Oh, boleh silakan. Nah, yang dijanjikan kemudian Yohanes 14 itu terlebih dahulu Anda baca nomor 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, pengisapan dunia, serta pengisapan dunia akan dosa. Jadi yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, yaitu seorang penolong lain. Nanti setelah penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya, barulah muncul Yesus yang asli. Maka yang ada kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Karena Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu bukan Kristus. Oke, penolong yang lain yang dimaksudkan cuma siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda baca sedikit lagi. Baik. Coba Anda baca Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Ketika Roh kebenaran penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu. Iya. Memuliakan. Jadi bukan mengutuk. Ya, okay. silakan. Jadi Bang Juma menyimpulkan di Yohanes 14 ayat 16 ini bahwasan seorang penolong yang lain yang diutus oleh Yesus dalam namanya, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus ini adalah Muhammad. Nah, betul. Sekarang kita masuk ke dalam 26-27-nya ya. Ya, silakan. Kita masuk nih ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam 24 sampai 26, 27, Aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan minta kepada Bapakku
untuk mengutus Roh Kudus supaya untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kalian dan mengingatkan apa yang telah kuajarkan kepada kalian. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu datang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu ini kepada kali ini tertuju kepada murid-murid Yesus, bukan kepada Muhammad, bukan. Ini bagaimana coba? Makanya saya sudah katakan tadi, Yohanes 14, 26, 27 ini terkorelasinya dengan di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, peristiwa Lukas di Pulau Patmos yang datang kepada mereka dalam bentuk cahaya dan mengaku sebagai Yesus di situ. Kenapa? Karena memang Yesus sudah meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam namanya. Maka yang mengaku kepada para rasul itu adalah dalam nama Yesus. Nah, di sini tidak ada hubungan dengan Muhammad di sini. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika Anda membawa Yohanes 14, tadi aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong lain. Lalu apa kata Yesus di data-data berikutnya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, Rasulullah Muhammad SAW meneguhkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ini ajaran Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran. Sekiranya murid Yesus masih hidup sampai hari ini, maka murid-murid Yesus akan memeluk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Pada Bani Israel gurunya ditolak. Orang-orang Israel tidak menerima gurunya sebagai Rasul Tuhan. Tapi Nabiku Muhammad kemudian menjelaskan kepada dunia, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi murid-murid Yesus tidak dibuat jadi yatim piatu, mereka ditemani oleh Nabi Muhammad. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai murid-murid Yesus, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Allah yang telah mengutus Yesus memberi petunjuk kepada kalian melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW agar kalian mengikuti jalan yang diridainya kepada jalan keselamatan. Murid Yesus tidak dibuat yatim piatu. Sekarang Bung, murid-murid Yesus, ke-11 murid Yesus, kalau Anda panggil nih, Anda bacakan buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, mereka bingung. Ini bukan ajaran guru kami, makan babi, tidak bersunat. Ini bukan. Ini bukan ajaran guru kami. Tapi kalau Anda mendatangkan 11 murid Yesus ini selain Yudas, lantas Anda bacakan ajaran Islam, maka mereka akan merangkul ajaran Islam tersebut. Oh, ini ajaran guru kami. Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan, nani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa, Yesus mengajarkan kepada kami untuk taat kepada hukum Allah. Atiullah wa fattakullah wa atiun. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi ketika murid-murid Yesus hidup di tengah-tengah umat Islam, mereka tidak akan merasa yatim piatu, mereka akan merasa bahwa dia hidup dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus mereka. Mereka melihat umat Islam sujud, mereka melihat umat Islam puasa, mereka melihat umat Islam bersunat, mereka melihat umat Islam kemudian bersyahadat. Oh, ini ajaran guru kami. Maka Yesus mengatakan ketika ia datang, dia akan mengingatkan ajaran yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Sayangnya saudara, murid-murid Yesus itu pendek umurnya. Maka mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad Ahmad. Dalam namaku Nabi Muhammad datang, sebelumnya diutus kemudian oleh Allah Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa kemudian menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjelaskan kemudian kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Baik sebelum beliau maupun setelah beliau. Yaitu ketika masa kehidupan di bumi ini akan berakhir. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Zukhruf ayat 61. Maka apa kata beliau? Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14 nomor 27 yang Anda kutip tadi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Shalom kutinggalkan untukmu. Islam kutinggalkan untukmu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ajaran Islam kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ya salam, salam ya Islam. Ini jelas, Bung. Jadi ketika Anda mengatakan oh tidak, bagaimana Anda menjelaskan kemudian Yohanes 14, 16, 27, 26, 27. Saya katakan kepada saudara, sebelum Kristus Yesus anak Maria itu datang, terlebih dahulu yang datang kepada manusia yang ada di alam semesta ini adalah roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain. Bukan Kristus di padang gurun. Itu mah penyesat, Bang, yang datang. Dan ingat, ada tiga yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Yang pertama penyesat, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus yang asli. Penyesatnya sudah datang, terpenuhi pada diri Kristen. Apa kata Yesus? Dia sang Yesus Kristus penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Satu. Kemudian yang datang yang kedua adalah seorang penolong lain. Dia yang akan memuliakan aku. Mana itu? Islam dengan Nabi Muhammad. Setelah menyebutkan nama Isa, maka umat Islam mengatakan alaihis salam, alaihis salam, alaihis salam. Kita tinggal menunggu satu kandidat. Siapa itu? Yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya tanda kiamat ini datang adalah datangnya Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hatta siratul mustaqim. Tinggal itu yang kami tunggu. Siapa itu? Datangnya sang pertanda kiamat, Nabi Isa alaihissalam, yang diterangkan dalam kitab saudara Matius 24 nomor 27, nomor 29 dan nomor 30. Apabila aku datang, maka apa yang terjadi? Dunia akan mengalami apa? Mataharinya menjadi gelap, bulannya menjadi tak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh menimpahnya. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang dan akan nampak Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah langit. Itu yang kami tunggu. Kalau penyesatnya sudah ada di pihak Kristen, kalau kemudian roh kebenarannya sudah ada, yaitu di pihak Islam, tinggal satu. Dia yang akan turun sebagai hakim untuk membela kemudian orang-orang yang memuliakan namanya dan mengusir orang-orang yang telah menghinakan namanya. Siapa yang menghinakan Yesus Kristus? Kristen. Siapa yang memuliakan Isa Al-Masih? Umat Islam. Jelas itu kan? Maka diskusi ini dibangun sekedar bukan untuk mencari kalah ataupun menang. Bukan mencari kebenaran atau kesalahan, tetapi menolong saudara-saudara Kristen dari kesesatan. Itu tujuannya. Demikian. Oke, baik. Saya akan menguraikan tentang klaim Bang Juma di dalam Yohanes 14 ini. Seorang penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus, itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Ini mantap sih sebenarnya. Kita akan uraikan secara detail ya. Yesus dalam pengajarannya dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bang Juma mengatakan seorang penolong yang lain di sini dalam konteks Roh Kudus ini adalah Nabi Muhammad. Tetapi menjadi persoalan di sini begini ya. Aku akan meminta kepada Bapak, ia akan mengutus seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kapan Nabi Muhammad itu menyertai murid-murid Yesus? Sedangkan Muhammad itu lahir di tahun 700, tetapi murid-murid Yesus itu lahir di abad pertama bersama-sama dengan Yesus. Perbedaannya sudah 600 tahun. Bagaimana mungkin seorang penolong yang lain ini akan menyertai para rasul, yaitu murid-murid Yesus? Di sini sudah salah. Itu
Itu yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi ya. Maka saya katakan di sini, kalau diklaim bahwasan seorang penolong ini dalam konteks Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, ini sudah salah. Nah, kita lanjutkan lagi ya di ayat 17-nya lagi. Teman-teman nyimak ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Muhammad tidak pernah menyertai murid-murid Yesus. Itu yang paling pertama. Yang kedua, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Berarti Muhammad tidak diterima oleh dunia. Ya, karena Bang Juma mengatakan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad. Saya ulang sekali lagi ya. Yaitu roh kebenaran, kita di sini literalkan saja, yaitu Muhammad kebenaran, karena roh kebenaran ini kan adalah Muhammad ya, kita literalkan aja ya. Yaitu Muhammad kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Kata kamu di sini tertuju kepada sahabat murid-muridnya Yesus. Kapan murid-murid Yesus mengenal Muhammad? Itu yang pertama. Narasi pertama tadi, kalimat pertama tadi, bahwasan dunia tidak mengenal dia. Dia ini tertuju kepada Roh Kudus. Roh Kudus diklaim diri sebagai Muhammad. Berarti Muhammad tidak dikenali oleh dunia. Ini bagaimana coba? Ini rusak jadinya. Saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Yaitu Muhammad kebenaran. Ini kan Roh Kudus ini kan Muhammad nih. Karena penolong yang lain di sini kan Roh Kudus nih. Nah, penolong yang lain ini kan tertuju pada Muhammad nih. Jadi saya literalkan aja, saya ulang sekali lagi ya. Yaitu Muhammad kebenaran, dunia tidak dapat menerima Muhammad sebab dunia tidak melihat Muhammad dan tidak mengenal Muhammad. Tetapi kamu mengenal Muhammad. Kamu di sini murid-muridnya Yesus. Masa murid-muridnya Yesus mengenal Muhammad? Gimana coba? Kalau murid-muridnya Yesus mengenal Yesus itu wajar. Ketika Yesus terangkat ke surga, lalu Yesus datang dalam kemuliaan, lalu berbicara dengan mereka, dan mereka mengenali suaranya, itu wajar. Kalau murid-murid Yesus mengenali Muhammad, ini bagaimana coba? Jaraknya sudah 600 tahun. Saya lanjutkan lagi ya, teman-teman harus sadar nih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab kamu hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 28 ini bahwasan dia akan datang bersama Bapaknya. Dia akan datang bersama Bapaknya ke dunia untuk menyertai orang-orang suci. Dan menyertai kamu tertuju kepada siapa? Menyertai kamu di sini tertuju kepada para rasul, yaitu murid-muridnya Yesus. Jadi di sini kalau mengklaim bahwasan Muhammad ini kalimat yang tertulis seorang penolong yang lain ataupun Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, maka di sini saya kemudian menjelaskan. Boleh silakan. Waktu ya. Terlalu singkat ini. Oke. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam Al-Qur'an bahwa ketika berbicara mengenai murid-murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan ajaran agama Islam, Allah menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Jelas itu menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada pengikutnya bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada mereka. Lalu ketika berbicara menemani mereka, tidak membiarkan mereka yatim piatu. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu ayat di dalam Al-Quran mengatakan begini, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Murid-murid Yesus ini, Nabi Isa ini Muslim. Kalau Anda berkata, apakah itu Nabi Muhammad?
Sementara Nabi Muhammad kemudian tidak pernah bertemu dengan murid Yesus. Pertanyaan saya balik, apakah sama Nabi Muhammad murid Yesus itu masih hidup? Mereka sudah mati. Tetapi pada hakikatnya berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati berjuang di jalan Allah itu masih hidup. Berarti dalam pandangan pengajaran, ya sama seperti Yesus ketika Yesus mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapa di dalam kita, dan kita adalah satu. Apakah itu benar-benar secara harfiah? Tidak. Berarti berbicara mengenai pengajaran. Nah, ajaran murid Yesus masih diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Artinya ajaran itu akan menyertai engkau selama-lamanya, bukan selesai. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini, saya membacakan sebuah dalil di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini berbicara mengenai roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti berbicara mengenai roh, berbicara mengenai nabi. Berbicara mengenai roh kebenaran, berarti berbicara mengenai nabi utusan Tuhan. Berbicara mengenai roh palsu atau roh setan, berbicara mengenai nabi palsu. Kitab Anda sendiri mengatakan ketika berbicara mengenai roh, itu berbicara mengenai nabi. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah kepada, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebab harus kamu uji. Karena apa? Karena banyak nabi-nabi palsu. Loh, apa hubungannya? Oh, ternyata berbicara mengenai roh itu berbicara mengenai nabi. Jadi roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan hantu. Bukan yang kayak gitu-gitu. Saya kasih data, saya kasih bukti. Musa disebut roh di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan mengambil roh yang ada pada diri Musa sebagian. Lalu roh yang diambil daripada Musa itu diberikan kepada 70 tua-tua. Ketika roh Musa yang diturunkan kepada ke-70 tua-tua itu, maka nampaklah mereka seperti nabi. Berarti yang dimaksud roh kebenaran itu adalah nabi. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh Tuhan itu adalah nabi. Berarti yang dikatakan aku akan minta kepada Bapa agar ia mengutus roh kebenaran, yang dimaksud Yesus itu adalah seorang nabi, Cak Ayu. Bukan makhluk roh yang datang ke padang gurun. Dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Roh, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan yang tak terhingga. Berarti roh Tuhan itu adalah seorang nabi, seorang penyampai firman. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Roh kebenaran adalah roh yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbicara mengenai perantara antara Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda. Roh kebenaran adalah nabi, Roh Kudus adalah sang pembawa firman kepada nabi. Saya ulang lagi. Berbicara mengenai roh kebenaran dan Roh Kudus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus adalah perantara yang kalian sebut dengan sebutan Gabriel, yaitu perantara yang membawa firman. Sedangkan yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang menerima firman dari Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus. Makanya diterangkan dalam Yohanes 16 itu, Bung, bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran dua-duanya tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16 itu. Maka ketika ia datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya roh kebenaran. Dia hanya
roh yang menerima kebenaran dari Roh Kudus yang juga diutus oleh Tuhan. Jadi salah Anda ketika Anda mencoba untuk menafikan bahwasanya Kristus palsu itu datang kepada Kristen dengan mengambil pola Roh Kudus. Seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. No. Jangankan Roh Kudus, Yesus aja yang datang kepada Paulus itu bukan, apalagi Roh Kudus. Satu-satunya kandidat yang datang kepada Paulus itu adalah Sibilisis, iblis. Di mana itu tertulis? Nasihat Yesus menjelaskan Matius 24 nomor 3, ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Apa kata Yesus? "Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini, aku datang di tengah langit, diiringi malaikat, seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap, langit kemudian berguncang, bintang-bintang berjatuhan, bulan menjadi tidak bercahaya, kemudian matahari gelap. Itu tanda kedatanganku, disertai dengan tanda hari kiamat." Kedatanganku. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun di sini, jangan kamu percaya. Nah, itu pola yang ada. Kemudian Anda lari kepada Yohanes 14. Lalu mana itu? Oh, kalau itu beda lagi, Cak Ayu. Beda. Itu berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang di tengah Bani Israel, akan 3 kemudian yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah Nabi kebenaran, pembawa kebenaran, roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Yesus asli adalah penutup kehidupan di dunia ini. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan, "Wa innahu la ilmul lisa'ah, fala tamtarunna biha wattabi'un, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes, di dalam Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Saya ulang kesimpulannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dalam pandangan Kristen Yesus Kristus ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus Kristus palsu, penyesat, banyak menyesatkan banyak orang, dan yang banyak orang itu disebut Kristen pengikutnya. Kemudian roh kebenaran yang datang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran pengisapan dunia akan dosa dan keadilan, pengikutnya adalah umat Islam. Dan yang terakhir yang datang adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang asli, untuk kemudian menjadi hakim. Menjadi hakim di sana karena ada yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Yang menyembah kepada Kristus palsu. Itulah yang terdakwa. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 dengan 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Yesus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Lake komai, mau kemana? Ngopi yuk. Bukankah kami dulu memanggilmu Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, "Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku." Jadi orang Kristen hari ini mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang mana? Kok dia tidak dikenali sama yang asli? Mereka bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan dalam gereja. Seperti Lusuri Lubis, mengusir setan, mengobati orang, itu bermujizat. Itu memanggil nama Yesus. Yesus yang mana? Ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah Yesus palsu yang mereka panggil. Ketika bertemu dengan Yesus asli, apa kata yang asli? "Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian." Saya kira begitu. Memang singkat sebenarnya materi ini. Andai saja Kristen-Kristen kita ini jujur menerima kebenaran yang ada. Demikian dari saya, silakan. Ya, gimana Mek? Mau terusin apa mau menyerah aja? Enggak, kayaknya saya menyerah. Kekalahan? Saya menyerah kan? Waktu terlalu singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini dulu ya, saya closing dulu sedikit ya. Ya Bang Juma. Iya, Bang Juma. Paman. Saya closing sedikit dulu baru turun karena Iya, silakan. waktunya terlalu singkat. Kegiatan saya ini padat sekali nih dalam 4 bulan terakhir nih. Iya. Ya jadi teman-teman di bawah khususnya Kristen ya. Jadi memang perdiskusian hari ini kalau saya melihatnya itu memperhatikan tidak imbang sebenarnya. Karena memang
Pertama, saya materinya tidak kuat, waktunya terlalu singkat, dan ini diskusinya ini disepakati barusan sekitar 2 jam yang lalu, dan saya tidak mempersiapkan materinya. Apa alasannya? Karena memang akhir-akhir ini waktu saya itu terlalu padat, jadi saya tidak mempunyai waktu yang luang untuk mempersiapkan materi dalam diskusi. Dan saya akui memang diskusi tadi itu memang benar-benar saya kewalahan, itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma dalam diskusi pada malam hari ini dia bagus. Bagus bukan berarti dia benar, bukan. Cie. Ya. Saya ulang sekali lagi. Masih nggak mau mengakui. Saya ulang sekali lagi. Jadi bagus dan benar itu memiliki 2 definisi yang berbeda. Saya mengatakan Bang Juma diskusi pada malam hari ini bagus, tetapi bukan berarti dia benar. Nah, dia benar maksud ini adalah perspektif yang disampaikan Bang Juma itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, ini yang saya maksud ya. Dia bagus dalam diskusi tetapi bukan benar. Itu yang saya maksud. Iya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh netizen yang ada di bawah. Buat khusus yang Kristen, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini memang saya lahir dan batin kan. Oke, terima kasih terima kasih kepada Bang Juma dan kepada netizen yang telah hadir. Sama-sama Bang Mei. Ya, terima kasih kepada netizen yang telah hadir pada perdiskusian pada malam hari ini, yang telah menyimak diskusi kami dari tadi, dan terima kasih kepada pemilik room yang telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Skoma. Mohon pamit izin. Iya, hati-hati di jalan. Yo, siap. Izin semuanya ya. Bisa banjir mualaf nih kalau kayak gini nih. Nah, itulah pandangan orang yang jujur. Tidak banyak neko, bukan penipu, tapi jujur, mendudukkan perkara Bible dengan apa yang ada. Jujur dia, betul itu. Mau menghindar kemana? Kapan dia menghindar menjadi pendusta dia? Ketika meme menghindar dari materi ini, jadi pendusta. Mau tidak mau sebenarnya seluruh lawan debat kita dari Kristen harus mencontoh kepada meme ini. Saudara meme ini jujur. Dia tidak membohongi dirinya. Dia nggak mau menipu dirinya. Dia jujur. Ya kalau dia ini jujurnya itu karena dia sehat waras, insya Allah akan menuju kepada hidayah. Kita doakan saja ya teman-teman. Silakan. Kalau ada pasien lagi yang mau ditambal otaknya pakai laskarbit, dinaikkan. Iya, siap. Ahidio, Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Ya, ini Opu tahu Muslim apa Kristen? Opu tahu? Opu, kabul. Jujur tapi mengakui si meme bos walaupun dalam hatinya terguncang, ya mudah-mudahan aja secepatnya dapat hidayah dia ya. Dia mengakui kekalahan dan emang materi yang disajikan oleh Gurunda ini terlalu berat ya, sampai dia harus menyiapkan beberapa buku dan beberapa ayat ya, kurang persiapan dia mengakui. Padahal itu udah di 2 jam yang lalu itu. Padahal 2 jam itu udah cukup ya buat menyiapkan materi. Kalau dia debater lama, dia debater dari zaman di Zoom. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Dan ini yang disampaikan Bang Juma ini materi dasar ya, belum ke materi yang pokok ya. Bermateri dasar loh. Sebenarnya tidak perlu ada persiapan gitu kalau mereka paham gitu. Begitu Bang Juma ya kira-kira kurang lebih. Betul Bang, betul. Benar. Dasar ini, karena ini pondasinya memang. Ini pondasi, maka mereka harus kuat. Seibarat di Islam itu tauhid, mereka harus kuat di sini. Karena ia memperkenalkan Kristus kepada non-Yahudi ya Paulus, bukan siapa-siapa. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk keluar non-Yahudi untuk mengajarkan tentang dirinya. Nggak ada. Tapi Pauluslah yang mengajarkan non-Yahudi untuk mengenal Kristus. Maka mereka harus menguasai pondasi awal.
Siapa yang ditemui Paulus? Ini harus kuat di situ. Oh, yang ditemui adalah Yesus yang nabi yang datang kepada Bani Israel. Buktikan dengan akurat. Tapi ternyata enggak. Makanya saudara, Kristen itu paling takut kalau yang dibahas itu Paulus. Kristen itu terkesan menyembunyikan Paulus ini. Terkesan. Mereka sangat takut kalau Paulus yang dibahas. Padahal Paulus inilah akar utama poros kekristenan itu muncul di atas muka bumi. Kalau Nasrani, Nabi Isa. Kalau Kristen, ya Nabi Paulus. Maka pondasi kekristenan itu harus kembali menggali. Pertama, dia harus mengetahui ini sang sumber kekristenan namanya Paulus ini siapa? Anak mana dia ini? Dia masuk dalam geng mana dia? Nama orang tuanya siapa? Dari suku mana? Nama kakeknya siapa? Itu harus tahu. Seperti Nabi Muhammad diketahui oleh umat Islam. Karena itu adalah pondasi awal. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pun berteriak di sana. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang berada. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi tokoh. Apa tokoh itu? Orang yang penting. Ya, apalagi dia adalah tokoh utama. Tokoh pertama yang memperkenalkan Tuhan membangkitkan Yesus menjadi Kristus bagi orang Kristen. Maka orang Kristen harus membekali diri tentang Paulus. Ketika ditanya, Paulus ini usia sekian di mana? Paulus ini teman dekatnya siapa? Paulus ini kegiatan sehari-harinya selain daripada nulis buku apa? Paulus ini ketika dia kecil lahirnya di mana? Dia menggunakan bahasa apa? Apa saja jenjang karirnya? Bagaimana kehidupannya? Di mana dia bertemu Yesus? Di mana dia bertemu dengan ibunya Yesus? Di mana dia menerima wahyu? Apa nama wahyu pertamanya? Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Jangan taunya kasih. Habis itu perpuluhan. Kasih. Habis itu perpuluhan. Itu hanya terus. Nyanyi. Belum juga selesai dihafal lagunya. Muncul lagi lagu baru. Anakku sayang, yang adalah ada Tuhanku sendiri. Yang muncul banyak lagu-lagu baru yang tidak punya dasar. Kemudian harusnya Paulus ini yang diperkuat. Paulus diumpetin. Ya udahlah, ambil alih saudara-saudara, nanti muncul lagu baru lagi kalau saya terusan. Silakan. Masya Allah. Oke, teman-teman Kristen silakan yang naik, yang tadi kepanasan sama Kang Dito juga silakan merapat kemari. Yuk kita diskusi yang benar. Tadi udah saya ajarin di sana tadi Bang Da. Noten-noten yang sudah saya ajarin diskusi, silakan merapat kemari. Yuk kemari. Ada satu hal yang menarik Dinda Dito. Di dalam pengajaran Kisah Para Rasul ya, utamanya di Kisah Para Rasul 10. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu hanya menampakkan diri, hanya menyatakan diri kepada orang yang pernah makan dan minum bersama dengan dirinya. Di dalam Kisah Para Rasul 10 itu diterangkan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Theos, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi
Yesus itu berdasarkan kisah para rasul 10 nomor 40 nomor 41 hanya berkenan menampakkan diri kepada orang yang pernah makan bersama dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah Paulus pernah makan minum bersama dengan Yesus? Paman. Enggak. Lalu yang datang menampakkan diri kepada Paulus ini sopore. Semakin berat perjalanan. Semakin berat perjalanan Kristen. Berat. Saatnya lah kalian 2025 itu semuanya menanggalkan akidah lama ya, menuju kepada ajaran Yesus yang benar. Saya kira begitu. Do re mi fa sol la si do. Tes. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri, berubah pepatah, surga ada di telapak kaki ibu. 2025 berubah, surga ada di telapak kaki anak. Marah Bang Handi nanti kawan-kawan. Bang Heri, musiknya di itu dulu sebelah digeser, dimatiin musiknya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka mic-nya dari Kristen atau Muslim, silakan, Pak. Surga ada di bawah telapak kaki Anak. Iya. Kasihan ibu Kualat. Maling kundang kedua jadinya nih. Tes. Enggak Bang Handi, kita lagi bahas harga telur Bang Handi. Tadi juga aku diskusi itu di sebelah gitu ya. Iya. Saya bilang lu jujur ya, iya. Anaknya Maria itu namanya siapa? Yesus. Yesus itu Pasti lucu ini, pasti iya, lucu. Lucu banget, benar. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Terus boleh nggak orang mulia dikutuk? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang dikutuk di tiang salib anak Maria atau bukan? Anak Maria. Anak Maria mulia atau terkutuk? Mulia. Yang terkutuk di tiang salib anak Maria. Coba diputar-putar. Lucu. Lucu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau pakai akal lurus, artinya RK menang. Kenapa? Karena dia berhasil mengutuk anak Maria yang mulia ini gitu loh. Kalau cuma memuliakan anak Maria tapi kalah, kan itu sih sebenarnya masalahnya. Iya betul. Tapi kalau ingin jujur, kita jujurkan, kita edukasi bahwa memang ada dua Kristus. Satu Kristus mulia, satu Kristus yang dikutuk di tiang salib oleh tentara Romawi, oleh penggemarnya, kemudian dibuatkan surat, dihidupkan kembali, menjadi Tuhan dan Kristus, itulah yang disembah. Artinya yang disembah adalah bukan anak Maria, tapi Kristus yang pernah mati terkutuk di tiang salib.
Apa tuh sini Bang Andi? Mato si nasibu ya anaknya. Anak cari ibunya. Mana ibu? Anak menangis. Ibu datanglah. Anakmu mau nenek. Anakku sayang. Neneklah biar cepat besar. Janganlah. Allah Akbar, Masya Allah. Mending gua umumkan dulu deh, teman-teman yang mau idul kurban. Silakan hubungi kami ya, yang idul kurban sebentar lagi nih. Tanggal berapa ya? Kurban sapi, Gurunda kok kurban anak sih? Iya, sorry. Kurban anak sapi yang sudah dewasa. Iya. Itu Bang Andi. Ya, tapi memang kan hasil diskusi kita selama ini kan kalau Yudaisme itu kan korban hewan, tapi mereka ini itu masih belum sempurna, harus ada darah manusia. Ya, kan itu memang yang sering kita dengar, jadi nggak ada masalah sih itu. Kalau korban manusia gitu. Iya. Korban anak. Iya. Bukan udah dewasa dia. Oh dewasa, udah dewasa. Ya. Makanya maksudnya sapi dewasa, Gurunda, sapi dewasa. Sapi dewasa. Tapi ngomong-ngomong anak sapi nyusu juga kan? Nyusu. Nah itu ya. Terus kenapa tadi Citi tertawa? Tapi harus yang sehat. Sehat. Kamu suka juga? Anakku sayang. Nanti dipikir lagi orang Bang Andi nggak mau. Sadly, baru kali ini dia suruh saya sinden juga nih. Suka ternyata lagunya. Allahu Akbar. Silakan naikkan teman kita yang masih mau belajar. Ya silakan Kang Dito, Kang Pandi dinaikin oten-otennya dan di-share-share ya, teman-teman bantu di-share juga. Kayaknya berat emang tema ini, sampai si Meme Bos aja debater kawakan, debater zaman dijum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma katanya. Wih. Si Meme itu orangnya jujur loh. Iya. Ini ada Pak Safrizal dari tadi udah beberapa kali minta naik, kita naikin dulu aja lah, ambil kalau nunggu yang oten naik. Ya Pak Safrizal Hasibuan, selamat malam. Kawakan debater zaman dijum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma. Tapi tetap saya support, Bang Juma, saya support. Ya kasih kendor. Ya, Donat, Bib, selamat malam, Bang, diam. Oh dia. Ayo yang Kristen, kepencet permintaannya gitu. Support terus, support. Iya, ini saya open cam. Teman-teman yang punya autoklik ya. Seperti ini nih, pasin dikosonginnya. Nih, di tempat sini nih. Nih, di atasnya tuh. Kalau di tempatnya kan berubah-berubah tampilannya. Preset jadi request ya. Support. Cepet banget kan, Akang? 325 Kak tuh. Kuat nah ini. Ya, teman-teman yang nonton, silakan naik. Masa sih di sono tadi saya buka sendiri, ngantri nonton tuh. Masa udah robek dibiarin, kesinilah biar dilas. Yuk. Ini ada si RD nih. Ya RD, selamat malam dari Kristen atau Muslim? Dari radio dalam dia. Oh radio dalam. FM berapa? Di radio dalam kan Jakarta Selatan situ.
Oh, kirain ini penyiar radio, frekuensi radio FM. Dia turun Bang Andi. Anak Jaksel gitu. Yuk. Tuh ada anak radio dalam di bawah tuh, Bang Wan. Oh iya. Belakang Pondok Indah Mall. Ya, suprot aja kalau nggak berani naik, Ten. Suprot, Ten. Memang harus dibarbarin, Bang Andi. Saya tadi itu nunggu juga lama kan. Saya barbarin. Suprot terus, jangan kasih kendor, jangan kasih los. Iya, lucu juga tuh. Buwe, selamat malam Buwe. Buwe Mariman. Selamat malam. Bang Mariman. Bang. Abang. Selamat malam Bang. Bang Mariman. Halo. Aduh. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap suprot. Tetap selalu suprot kamu. Suprot. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor. Jangan kasih longgar. Jangan kasih los. Bukannya masih panjang. Ayo suprot teman-teman yang belum follow host dan yang lainnya silakan di follow ya. Ini muslim semua di atas. Silakan yang masih ada tanda plusnya silakan hilangkan tanda plusnya dengan cara diklik ya teman-teman ya. Lanjutkan itu ada yang mau minta naik tuh. Nggak ada. Kalau di tempat host berarti itu akunnya private, langsung aja dijambak. Jadi kalau akun private itu moderator nggak bisa kelihatan, Akang. Naikin aja, Kang. Aku share dulu lah. Penistaan agama melalui akun YouTube miliknya. Petugas dari Jember menangkap tersangka di Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu yang lalu dan membawa ke Jember. Senin siang kepolisian Resort Jember menghadirkan tersangka berikut barang-barangnya. Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik ini diposting. Kebuka mic-nya ya, sorry. Gak apa-apa itu penangkapan si itu ya si siapa? Donald. Si Donald yang Unitarian itu Bang Andi ya? Bukan. Donald Ignatius. Ya, terlupakan. Selamat malam. Terlupakan. Selamat malam. Udah duduk nggak sih? Hilang dia. Yuk, di share-share teman-teman, di repost supaya tembus FYP-nya dan dilihat sama oten-oten. Oten yang berani cuman ngintip, dilihat dari luar aja dia. Berat, temanya berat. Itu yang mau syahadat itu semalam kemana Bang Pandi? Gimana? Ada kabar Akang? Belum ada kabar Akang. Di DM, coba di DM. Siapa tahu nunggu, semalam nunggu Bang Juma kan? Siap. Kasihan. Yang semalam itu Kang Dito.
Ayo dibantu tap-tap layarnya di gaspol teman-teman, di share-share ke oten-oten ya. Itu di bawah banyak oten, nggak bisa kejambak ya Kang Dito. Ya, Piliang. Selamat malam, Piliang. Assalamualaikum, maaf kepencet Akang. Lagi Oh, ngetep siap. itu layar. Oke, siap. Tolong Makasih turun ya, ya, Bang. Kang. Yuk. Ayo naik, kita diskusi baik-baik. Atau teman-teman di bawah mau bertanya silahkan. Ibu Ina, selamat malam. Ibu Ina. Ya. Banyak yang kepencet. Ini kira-kira kalau LAI ini ya, Lembaga Bible ini revisi ulang, dihilangkan semua istilah Islam, kira-kira apa yang terjadi ya? Sampulnya dikembalikan ke aslinya menjadi Bible gitu, Bible atau Biblika, Biblos gitu sebagaimana bahasa originalnya ya. Dihilangkan semua kata Allah Rasul. Allah Rasul aja deh dihilangin gitu. Menurut kalian semua, apa yang nggak goyang tuh? Karena saya lihat pendeta-pendeta juga udah pinter kok, sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap aja mau tipu-tipu jemaatnya demi perpuluhan. Goyang teman-teman kalau di revisi tanpa ada istilah Al-Quran di dalam, goyang mereka. Bakal produk LAI nggak laku, saya jamin itu. Justru inilah yang membuat LBI ini, Lembaga Bible Indonesia ini nggak mau merubahnya. Ya bukan masalah benar dan tidak benarnya, tapi ini dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan harga diri dan jati diri yang penting itu. Karena kalau muslim itu jati dirinya jelas, dimanapun dia berada, di negara manapun dia, bahasa apapun negara itu, jati diri seorang muslim itu yang nggak pernah beradaptasi gitu ya, berinkulturasi dengan budaya setempat. Tetap kalau sholat ya baca Al-Quran. Mau Anda di Jepang, mau Anda di Burundi, tetap sama pakai Al-Quran di sana. Berbeda dengan di negara-negara lain. Di luar negeri itu Bible terjemahkan misalnya ke bahasa Inggris, tidak ada kata Allah di sana kan gitu. Ya kalau di Indonesia ya berubah. Kenapa ya? Mayoritas Islam harus disamarkan. Karena tujuannya adalah umat Islam yang harus dimurtadkan. Itu kan yang ingin dicapai di sana. Jadi terjemahan ini ada intrik misionarisnya. Tidak mau memperkenalkan jati dirinya. Itu teman-teman. Bukan oten itu. Ya untuk itu saya himbau kepada teman-teman Kristen harus kritik. Apa benar nih terjemahan lu ini? Apa sesuai dengan original teks begitu? Kenapa terjemahan di Indonesia ini kok cenderung ada keislamannya gitu? Padahal Anda kan bukan Islam. Sampulnya aja kemana itu? Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Hanya di Indonesia loh. Dengan beberapa negara sahabat Asia Tenggara ya.
pakai produk LAI. Coba Anda keluar yang miliaran orang Kristen di sana, nggak ada yang pakai Alkitab, nggak ada. Semua pakai Bible. Kalau Kristen Arab, apa yang dipakai? Bukan juga Alkitab. Muqaddas ya dipakai di sana. Jadi Kristen itu di mana negara itu ya seperti budaya negara itu. Bahkan sinkron disesuaikan dengan bahasa setempat. Buktinya Yesus itu di beberapa negara berbeda dengan penyebutannya gitu. Bayangkan loh, sampai di Indonesia gitu ya, seorang anak manusia namanya Yesus diterjemahkan menjadi anak Allah. Padahal kita di Al-Quran Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kan akrobatik banget gitu. Ini sangat akrobatik menerjemahkan. Nah ini juga harus menjadi konsentrasi kita semua. Terutama saudara kita Kristen sudah banyak yang tersadarkan kok bahwa ini benar-benar ngaco gitu loh. Jadi mereka banyak sudah memisahkan diri, tidak mempergunakan lagi produk Lembaga Bible Indonesia ini. Nah yang make-make ya ayolah belajarlah sedikit. Tujuannya supaya Anda ini punya jati diri. Sebagaimana Hindu, Buddha kan punya jati diri masing-masing. Gak ada perdebatan di sana. Ya, baru kita keluarkan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi kalau Kristen belum bisa dikeluarkan. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami belum. Karena belum tersadarkan. Harus sadar dulu. Baru pakai jurus itu. Kita harus edukasi dulu. Ya kalau seperti Hindu dan Buddha baru bisa itu lakum dinukum waliyadin. Gitu. Siapa ini Dedi? Ya ini Dedi. Selamat malam Dedi. Dedi selamat malam. Bang Dedi. Dedi Twin. Bang Dedi selamat malam. Dedi. Turun lagi Bang. Iya. Siapa namanya semalam tuh yang mau syahadat tuh Joshua ya? Iya Joshua. Udah saya undang, belum direspon. Ya mudah-mudahan stay. Semalam sampai ketiduran nunggu. Ini Kang, yang paling diwaspadai juga nih ya. Teman-teman perlu paham nih ya semua penggemar diskusi lintas agama yang di Komal maupun di YouTube. Waspada kepada akun-akun palsu. Terutama mempergunakan nama Bang Juma disalahgunakan. Itu harus diwaspadai. Kalau bisa diblokir lah, nggak usah dinonton, nggak usah dibagi. Udah bisa nonton, oh bukan ya, blokir. Jangan lagi di-share kepada temennya. Nah begitu. Ya Akang, aku di bawah aja ya. Biar teman Kristen ada 2 kursi. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu di DM ya? Pak Kang, siap. Nanti saya DM. Di bawah bilang nih lanjut debat nama siapa ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini si Tritunggal? Waalaikumsalam. Udah bubuk barusan kabur, tapi mengakui saya menyerah, saya kalah kali ini. Ah, bagus. Moga pada jujur lah hotel-hotel inilah.
Abdul, itu covernya doang kali di depan Al-Quran, dalamnya Amsal. Carkai, selamat malam Carkai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, salah pencet. Salah pencet, Oh, Bang. siap. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Memang harus ada di ini dulu, dipanasin dulu Bang Gores. Ngeri, Bang Gores, panasin Bang Gores. Ayo. Yang di atas telan perang semua. Jangan kalian tertipu daya oleh ajaran-ajaran cinta-cinta berhala di luar sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai perbedaan kemahaannya dengan berhala-berhala ini. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian bisa temukan di surah Al-A'raf ayat 194. Allah berfirman di sana, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jadi ketika kalian melihat ada yang dituhankan, segeralah kalian pergi ke kaca, bertelanjang diri. Lihat badan kalian seutuh-utuhnya. Lalu kalian bandingkan badan kalian dengan berhala tersebut. Kalau itu berhala sama seperti kalian, ada penisnya, sudah pasti itu adalah berhala kawin. Mau ajarannya dibagus-bagusin seperti apa, selama berhala itu ada burungnya, tetaplah berhala. Itu ikhwan. Jangan kalian tertipu. Jadi kalian janganlah sedih ketika ada para penghujat mencoba mengfitnah ajaran yang mulia ini, yang datang dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian jangan bersedih. Sebaliknya kalian harus tertawa kepada para penghujat itu karena mereka menyembah berhala kawin. Apalagi yang lebih CABUL selain Tuhan yang suka dikawini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Oke, ini sudah ada yang Widodo. Selamat malam Widodo. Bro. Widodo. Browi. Selamat malam. Selamat malam. Widodo. Udah duduk lu. Chat kayaknya. Waduh, ini suara Buya Sakur tadi ya? Nggak masalah pencet. Mau formasi kayak gini ya kayaknya gemeter deh naik gitu. Kecuali orang nyasar, wonder dah. Belum lengkap Bang Andi. Banyak utang pinjol. Harus ditambah sama Bunda Rahma dan Bunda Mila baru lengkap itu. Mantap. Ini Paman adalah Alu. Mendra. Paman Alu, selamat malam Paman Alu. Mendra apa ini? Ya, selamat malam teman-teman semua. Iya, apa kabar Bang? Sehat walafiat. Mantap. Abang masih di Protestan apa udah Katolik? Saya masih di Protestan, Bang. Enggak ada rencana pindah, Bang? Tapi Protestannya di karismatik, Bang. Oh, lari ke karismatik. Oh. Karismatik itu Bang Andi ada yang ini ya, apa namanya, bahasa kudus itu ya, roh kudus itu bahasanya ya? Enggak, bahasa roh. Iya, bahasa roh. Sikir raba gitu. Coba Bang